yang paling puncaknya orang beragama adalah al-muamalah. Bagaimana dia bisa mempraktekkan secara benar dan tepat serta baik dalam kehidupan bersosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan ini saya ingin memperluas atau sedikit menjelaskan tentang problema umat Islam pada umumnya, ya, dalam konteks filsafat, tasawuf dan thariqah. Begini ya, yang paling utama problematika umat Islam itu problematika intelektual. Nah, kalau problematika ritual tidak ada, saya kira. Nah, problematika intelektual ini menyebabkan yang semestinya ritual itu menimbulkan kedamaian, sering justru sebaliknya menimbulkan ketidakkedamaian. Kenapa? Ya karena intelektualitasnya, pemahamannya. Oleh karena itulah para pakar agama, ya, semacam Syekh Abdul Hamid, seorang guru studi agama di Jami' Az-Zaghosik di Mesir, dia mengatakan bahwa ada 5 yang mesti dipahami, dilalui, dan menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan oleh orang yang beragama. Yang pertama adalah al-aqlu ad-dini, yaitu intelektual. Artinya apa? Seseorang itu harus ngerti dulu, paham dulu terhadap dogma, terhadap doktrin ajaran agama. Satu contoh misalnya kalau agama itu menyangkut ritual, ya, misalnya ritual kita batasi semisal sholat misalnya. Seseorang tidak boleh melakukan tanpa tahu. Boleh, bukan tidak boleh mutlak ya dalam arti. Tapi hendaknya kalau kita melakukan sholat yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu jangan sampai tidak ngerti. Harus mengerti apa yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan al-aqlu ad-dini atau aspek intelektual. Yang kedua adalah ritual. Ritual itu ibadah, al-ibadat. Nah, ibadah yang dilakukan harus dimengerti. Agar apa? Ya, agar supaya ibadah ini melahirkan apa yang disebut dengan asy'ur ad-dini, rasa agama atau aspek mistikal. Nah, rasa agama inilah yang akan mengantarkan seseorang itu keyakinan, al-aqidah. Keyakinan itu kemudian menjadi pedoman akidah yang diyakini atau menjadi ideologi atau ideologikal. Nah, jadi yang pertama al-aqlu ad-dini, kemudian al-ibadat, asy'ur ad-dini, lalu al-aqidah atau al-iman, dan yang terakhir adalah yang paling puncaknya orang beragama adalah al-muamalah. Bagaimana dia bisa mempraktekkan secara benar dan tepat serta baik dalam kehidupan bersosial. Nah, 5 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Dan yang paling utama adalah intelektual. Ya, problema kita umumnya itu problema di intelektual ini. Ketidakcerdasan atau kurang mau membuka wawasan terhadap teks agama, Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran al-Hadis itu. Umumnya kita itu berhenti pada terjemah. Nah, padahal terjemah itu kalau kita dekati dalam aspek ilmu thariqah atau epistemologi agama, itu hanya pada titik namanya syariah. Dan tidak ada satu kata bahasa apa itu tidak bisa diwakili bahasa lain itu. Maka dalam kaji ilmu tasawuf kita ketika mendekati teks agama
berupa Al-Quran itu mestinya tidak hanya menggunakan terjemah, tapi di samping teks juga menggunakan pendekatan iman, ilmu dalam dada kita, nikmat dan takwa. Itu yang terpenting gitu loh. Jadi tidak bisa dialih bahasakan, tapi bagaimana kita menerobos dengan menggunakan rasa kita, kepekaan, sensitivitas kita atas dasar keimanan kita, gitu. Atas dasar rasa yang jujur dalam diri kita, atas dasar juga takwa dan tidak ingin maksiat itu. Itulah nanti yang akan mengantarkan kita untuk bisa menangkap maksud daripada teks itu. Kalau kita terjebak kepada tekstual ya, tulisan kemudian diterjemah, itu betul-betul menjadi problema intelektualitas yang berdampak pada pertengkaran. Maka lahirlah orang-orang yang ahli ibadah tapi juga ahli bertengkar. Satu contoh misalnya, saya sering mencontohkan ya sujud ya, misalnya dalam sholat ya, sujud itu kan kalau aspek syariah anggotanya 7, kening, 2 telapak, kemudian kedua lutut, dan atraful qadamain, ujung-ujung daripada telapak kaki. Itu secara syariah 7. Tapi inti daripada sujud, artinya menundukkan, bukan itu, tapi yang di dalam itu. Apa itu? Pikiranmu, ya toh? Pikiranmu yang harus kamu sujudkan. Kedua tanganmu yang harus kau tundukkan. Kedua lututmu yang harus kau tundukkan. Kedua atraful qadamain yang harus kamu tundukkan. Apa itu? 7 lapisan nafsu itu. 7 lapisan nafsu. Maka yang disujudkan itu bukan keningnya sebenarnya. Makanya dulu Abdullah ibnu Umar, ketika ada orang datang kepada beliau, lalu ditanya oleh Abdullah putra Umar ini, man anta? Karena dilihatnya di sininya ada 2 tanda tanda bekas sujud ketatap tempat sujud, kegosok tempat sujud. Man anta? Siapa kamu? Lalu orang ini menjawab, ana hadonuk. Ana hadonak. Aku adalah orang yang kau tanggung wahai Ibnu Umar. Aku adalah orang yang hidupnya selama ini kau tanggung. Diingatkan oleh Abdullah ibnu Umar, perbaiki sujudmu. Apakah kamu melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti keningmu itu? Maksudnya apa? Kemudian diajari sujud. Sujud itu ini yang untuk nahan, ini sekedar untuk nempel sedikit. Ojo sampai ini menjadi jelek, gitu. Menjadi hitam. Kenapa dalam kaji tasawuf kalau ininya hitam pikiranmu mati. Kalau pikiranmu mati, nafsumu yang menguasai diri. Kalau nafsumu yang menguasai diri, kamu akan menjadi orang yang mungkar atas dasar sujudmu sendiri. Kenapa? Karena yang kau ingoni nafsumu, bukan nafsumu yang harus kekang. Bukan pikiranmu yang kau sujudkan, tapi pikiranmu yang kau bunuh, gitu loh. Jadi gini maksud saya, bukan pikiranmu yang kau hidupkan, bukan nafsu pikiran, nafsu yang bekerja dengan pikiran yang harus kamu kekang, tapi justru pikiranmu sendiri yang kau bunuh. Mestinya nafsu itu apa toh? Hal-hal yang mempengaruhi pikiranmu. Tapi pikiran murni baik, pikiran murni itu rasio, tapi hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpikirmu itu nafsu. Itu harus kamu kekang. Apa itu? Nafsu terkait dengan nafas, nafas terkait dengan jasad, materialistik, hedonistik, golek enak dhewe, bekerja dengan lalu berpikiran busuk. Nah, betul pikiran nggak busuk. Pikiranmu menjadi busuk karena dipengaruhi oleh nafsumu. Tapi pikiran itu murni aslinya. Lah, supaya pikiranmu murni, ya toh, maka nafsu yang mempengaruhi pikiranmu yang harus kau bunuh, bukan keningmu yang kamu gosongkan, tapi nafsu yang akan mempengaruhi pikiranmu yang harus kau gosongkan, kau bakar sampai habis, gitu maksudnya. Ini dirasa semuanya. Maksudnya apa? Kalau kamu sujud hati-hati, nafsumu mempengaruhi dalam pikiranmu, akan kamu sujud sing sampai ketok kening sujudmu, biar kamu diarani ahli sujud. Ini ya nafsu. Enggak.
Ini menjadi problematika selama. Kenapa? Karena kita tekstual. Contoh, satu contoh saja. Alias apa? Kita tidak mengasah intelektualitas kita. Kita hanya merasa cukup dengan teks dan terjemah. Nah, teks dan terjemah ini hanya mengatakan pada syariah saja. Padahal syariah untuk diri sendiri. Maka tasawuf menawarkan agar supaya teks itu ditarik pada konteks. Siapa konteks itu? Dirimu. Ditangkap oleh imanmu, ditangkap oleh ilmu dalam dadamu, ditangkap oleh rasa kejujuranmu, ditangkap oleh takwa yang tidak ada unsur ingin berbuat kejahatan atau kemaksiatan. Karena berbuat jahat di dalam beragama itu paling gampang, mudah. Kenapa? Yaitu karena orang pada umumnya masih simbolik, masih simbolik. Saya misalnya ya pakai kopiah itu kan dianggap orang alim. Kalau misalnya loh, atau saya tak pakai surban, pakai anu ya terus ngabusi atau apa gitu, sangat mudah itu. Nah, artinya apa? Takwamu tidak kau gunakan, gitu. Alias kamu harus menggunakan teks. Apa teks itu? Surban. Apa teks itu? Target. Nah, hendaknya surban itu menjadi ekspresi takwa kita. Takwamu jangan kau lepas. Kalau takwamu kau lepas, kamu akan menjadi maksiat. Maka seluruh perbuatan yang zahir menjadi maksiat. Jadi itulah problematika kita. Sering berhenti pada teks, alias hanya terjemah, tidak membawa teks doktrin agama itu kepada konteks, yaitu iman, ilmu, nikmat, dan takwa dalam dada kita yang berupa rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.